Saya kan nggak suka pujian. Yang saya inginkan adalah investasi Bapak, saya sampaikan. Dia langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum sign. Saya nggak mau ngomong kalau belum tanda tangan betul. Tapi gede banget. Gede banget kita tanda tangani, insya Allah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi pukul 4:05 tadi pagi tiba kembali di Bandara Halim setelah kunjungan singkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan ini banyak ditunggu-tunggu karena Presiden Jokowi menyatakan ada investasi sangat gede atau gede banget untuk IKN yang akan dia jemput di negara Teluk ini ya. Soal masa depan IKN saat ini memang menjadi spekulasi politik yang paling hangat, paling panas jelang Presiden Jokowi ini lengser dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Spekulasi yang paling menarik adalah tentang masa depan proyek kebanggaan yang tadinya diharapkan akan menjadi legasi terbesar Jokowi, yakni memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Letak IKN ini diapit oleh dua kota, yakni kota terbesar di Kalimantan Timur, Balikpapan, dan ibu kota Kalimantan Timur, yakni Samarinda. Dengan beban berat APBN saat ini, tampaknya tim ekonomi Prabowo sudah memberikan sinyal bahwa tidak akan melanjutkan IKN. Hal ini setidaknya disampaikan oleh Sudradjat Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga kakak ipar dari Prabowo Subianto. Dia sampai 2 kali menyatakan bahwa kalau dia diminta memilih antara IKN atau program makan siang gratis, dia menyatakan bahwa sebagai seorang ekonom dia menyatakan dia harus jujur, tidak boleh bohong, bahwa dia akan memprioritaskan makan siang gratis karena bagaimanapun juga makan siang gratis ini kan program kampanye yang jadi andalan dari Prabowo pada Pilpres lalu. Dan ini kalau kemudian dihadapkan apakah pilihannya, ini kan pilihannya bukan dua-duanya bisa dilanjutkan, tapi pilihannya IKN atau makan siang gratis. Nah, tanda-tanda semacam itu saya kira yang membuat Jokowi kelihatannya galau. Dan karena itu dia kemudian ada peluang sekecil apapun tentang kemungkinan adanya investasi IKN, dia kejar begitu ya. Selain sinyal dari Sudradjat Djiwandono, itu sinyal lain yang disampaikan oleh Prabowo adalah dia tidak ingin dilantik di IKN seperti yang dibayangkan oleh Jokowi, karena seperti dikatakan oleh Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, dipastikan bahwa pelantikan Prabowo dan Gibran itu tidak akan dilaksanakan di IKN, tetapi dilaksanakan di Jakarta. Sementara kalau Jokowi kan kita lihat dia tetap ingin memaksakan agar IKN ini dilanjutkan. Misalnya yang paling terlihat kan dia akan menggelar upacara 17 Agustus di IKN ya bulan depan ini, dan kemudian dia sebelumnya juga menyatakan dia akan pindah ke IKN itu pada bulan Juli. Jadi pada bulan ini harusnya Jokowi sudah pindah. Dan pada awal Juli kemarin Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa dia tidak akan pindah ke IKN karena dia ketika ditanya wartawan apakah jadi untuk pindah ke IKN pada bulan Juli, dia malah balik bertanya apakah airnya sudah ada, kemudian listriknya sudah ada belum, tempatnya sudah ada belum, katanya. Dan kemudian kata dia ya kalau belum dia tidak akan mau memaksakan gitu ya. Dan kemarin sebelum dia berangkat ke Abu Dhabi, Jokowi memberikan alasan lain, yakni kata dia sekarang ini ketika ditanya soal apakah dia tetap akan jadi pindah pada bulan Juli, karena ini kenapa ini ditanyakan oleh wartawan karena sebelumnya Menteri PUPR yang sekarang menjadi kepala pelaksana tugas kepala otorita IKN yakni Basuki Hadi Mulyono menyatakan dia membantah kalau kabar bahwa Pak Jokowi itu tidak akan pindah karena dia menyatakan pada waktu itu ini baru tanggal 10 Juli. Jadi kan masih panjang waktunya dan
tanggal 18 ini, kata dia 18 Juli harusnya hari ini, itu air sudah akan masuk, begitu juga dengan listrik sudah akan masuk, yakni sementara ini 10 megawatt itu, dan rencananya dari nanti akan masuk sampai 40 megawatt. Tetapi kemarin ketika Jokowi itu akan berangkat ke Abu Dhabi juga soal ini ditanyakan lagi, dan dia menyatakan sekarang alasannya bahwa hujan, ya, dia tidak mungkin pindah ke sana karena hujannya sangat deras di IKN. Memang hujan yang sangat deras ini yang terjadi sekarang ini anomali akibat La Nina, itu seperti diproyeksi oleh BRIN, itu di IKN itu tidak akan ada kemarau. Jadi akan ada musim hujan yang cukup panjang dari bulan Juli sampai September. Artinya kan kalau terjadi pada bulan Juli sampai September itu, pada tanggal Juli dan Agustus itu kan hari-hari penting yang harusnya bagi Jokowi. Sementara seperti dikatakan oleh Menteri PUPR, mereka sangat terkendala pembangunan infrastruktur di IKN karena hujan yang sangat deras. Karena untuk membangun jalan saja itu mereka itu harus ditutupi terpal. Bayangkan ya seberapa luas, seberapa panjang itu terpal yang harus disiapkan. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa sampai sekarang ini pembangunan bandara VVIP yang ada di sana itu hanya baru berkisar sekitar 50-60% dan itu juga terkendala oleh hujan yang sangat deras. Padahal kan sebenarnya soal VVIP, bandara VVIP ini menjadi salah satu infrastruktur penting yang harus disiapkan ketika Pak Jokowi nanti akan menggelar upacara 17 Agustusan di IKN. Ini berkaitan dengan tamu-tamu VVIP baik dari pejabat negara maupun juga dari negara-negara sahabat. Bayangkan kalau kemudian itu mereka harus mendarat di Balikpapan atau Samarinda gitu, dan kemudian baru kemudian mereka dipersiapkan angkutan menuju IKN. Ini kan berapa banyak kendaraan yang mesti disiapkan, dan bagaimana soal kerepotannya, soal protokolernya, dan soal pengamanannya saya kira yang paling penting karena ini berkaitan dengan tamu-tamu VVIP. Jadi ini dari sini saya kelihatannya orang kalau Pak Jokowi memastikan bahwa dia tidak akan pindah ke IKN, juga orang bertanya-tanya apakah kemudian upacara 17 Agustusan itu juga akan tetap dilaksanakan di IKN. Dan soal ini sebenarnya sudah diantisipasi ya, karena upacara itu kan sudah disiapkan di 2 tempat, di Jakarta dan di IKN. Di Jakarta itu dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming, sementara di IKN itu dipimpin oleh Presiden Jokowi dan didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi waktu itu disebutkannya bahwa ini hybrid gitu ya. Jadi ada yang on air dan ada off air-nya gitu ya. Nah, ini yang kelihatannya mungkin ini bagian juga dari skenario kalau kemudian tidak bisa dilaksanakan di IKN, ya upacara 17 Agustusannya akan tetap dilaksanakan di Jakarta. Nah, ini yang saya kira ini akan menjadi, kalau kemudian upacara 17 Agustus tidak dilaksanakan di Jakarta, ya ini akan menjadi tanda-tanda yang sangat kuat bahwa masa depan IKN ini makin berantakan. Nah, di tengah spekulasi tentang masa depan dari IKN itu, kemudian Presiden Jokowi kemarin berangkat ke Uni Emirat Arab, bertemu dengan Presiden Muhammad bin Zayed atau MBZ. Itu kunjungan ini ya dilaksanakan setelah sebelumnya bos pengembang MR ini Muhammad Al-Rasyid Al-Abrar, Al-Abar ini ya, yang benar bukan Al-Abrar ini. Sulit ini, mohon maaf ya kalau saya kurang tepat menyebut namanya, itu yang juga jadi pemilik Burj Al Khalifa itu kan sempat mengunjungi IKN. Waktu itu dia didampingi oleh Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Dan setelah itu ketika meresmikan groundbreaking di IKN, Presiden Jokowi itu pada waktu itu menyatakan bahwa akan ada investasi yang sangat gede dari pemilik Burj Al Khalifa ini. Pemiliknya Emar dari Dubai, Uni Emirat Arab. Beliau kita bawa ke Nusa Dua, ke Mandalika, ke Labuan Bajo, bawa lagi ke sini, ke Nusantara, baru ke Jakarta ketemu saya. Apa yang beliau sampaikan pada saya? Presiden Jokowi, tidak ada tempat yang paling baik
yang paling indah, yang hilly, perbukitan, seindah. Saya sudah investasi di banyak negara. Ini adalah tempat yang terbaik. Saya sampaikan, saya kan nggak suka pujian. Yang saya inginkan adalah investasi Bapak, saya sampaikan. Dia langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum sign. Saya nggak mau ngomong kalau belum tanda tangan betul. Tapi gede banget. Gede banget kita tanda tangani, insya Allah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai. Artinya sekali lagi, setelah itu mungkin harga tanahnya bisa berubah. Karena pernyataan Jokowi itulah ketika Jokowi kembali ke Jakarta, soal investasi IKN ini yang paling banyak ditunggu-tunggu. Dan ini tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi, karena biasanya Presiden Jokowi kalau ada investasi-investasi yang walaupun itu sebenarnya belum konkret pun dia sudah bicara. Tapi ini Presiden Jokowi tidak menyampaikan pernyataan apapun soal ini. Namun Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi dalam penjelasannya kepada wartawan itu menyatakan ada 8 MOU yang disepakati dalam kunjungan Presiden Jokowi itu, dan salah satunya adalah soal investasi di IKN. Rekan-rekan yang saya hormati, di sela-sela pertemuan bilateral, kedua pemimpin juga menyaksikan pengumuman 8 kesepakatan deliverables kunjungan, yaitu pertama, MOU antara Kementerian BUMN dengan Eagle Hills terkait tourism dan transportasi udara. Kedua, MOU antara Nusantara Capital Authority dan Dubai International Financial Center Authority terkait pembentukan Financial Center di IKN. Ketiga, MOU antara BRIN dan Emirates Nuclear Energy atau ENEC terkait energi nuklir. Yang keempat, MOU antara BI dan UAE CB terkait sistem pembayaran. Yang kelima, MOU antara Kementerian Keuangan dan Ministry of Finance terkait Public Finance Management. Yang keenam, Framework Agreement antara PT DI dan PAL Aerospace terkait Technology Transfer of Maritime, Patrol Aircraft and Anti-Submarine Warfare. Yang ketujuh, MOU antara Masdar dan PLN Icon Plus untuk Joint Assessment and Study instalasi solar rooftop di bidang komersial dan industrial di Indonesia. Dan yang kedelapan adalah MOU antara Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund, United Emirates Arab dan Kemenko Marves terkait pembangunan Sheikh Mohammed bin Zayed dan Joko Widodo International Mangrove Research Center di Bali. Nah, kalau kita simak dari pernyataan Menlu Retno Marsudi tadi, itu soal kerjasama di IKN itu tercantum dalam poin kedua, ya. Yang dibangun adalah financial center. Tapi tidak ada penjelasan berapa besar jumlahnya dan kapan itu akan dibangun. Justru yang berbeda dengan MOU yang pada poin pertama tadi disebutkan pengembangan ekosistem pariwisata yang ditandatangani oleh Menteri Negara BUMN Erick Thohir dengan Chairman Eagle Hills dan pendiri EMAR, yakni Muhammad Rashid Al-Abar, yang menyepakati investasi sebesar 3 miliar US dollar atau sekitar 48,3 triliun untuk pengembangan ekosistem pariwisata di Indonesia. Memang Abar beberapa waktu yang lalu ketika berkunjung ke Indonesia itu kan dia berkunjung antara lain ke Mandalika, ke Labuan Bajo, itu untuk melihat peluang investasi pariwisata, tapi kemudian dia juga berkunjung ke IKN. Kita bisa duga-duga ini kemungkinan besar sebenarnya IKN itu tidak masuk dalam perencanaan Al-Abar untuk investasi di IKN, tapi karena dia kemudian dibawa di IKN, makanya ketika bertemu dengan Pak Jokowi, dia kemudian basa-basi menyatakan bahwa tidak ada tempat yang sebaik ini di dunia gitu ya untuk investasi seperti dikatakan oleh Pak Jokowi. Saya kira ini mungkin basa-basi dan Pak Jokowi menganggapnya ini sebagai hal yang serius. Ini kelihatannya polanya model sama dengan apa yang terjadi dengan Elon Musk gitu ya, sampai dikejar oleh Pak Jokowi sampai ke Amerika, sampai berkunjung ke markas Elon Musk, dan ternyata tidak ada investasi ke Indonesia. Dan bahkan kemarin ketika Elon Musk akhirnya juga berinvestasi di Starlink di Indonesia, Pak Jokowi masih juga berharap akan ada investasi besar dari Elon Musk. Tetapi kemudian yang mengejutkan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membocorkan
di DPR bahwa investasi di Starlink itu di Indonesia itu hanya 30 miliar dengan tenaga kerja hanya 3 orang saja. Ini betul-betul menyedihkan ini. Nah, soal tidak adanya MOU ini kan wartawan tidak sempat menyaksikan, ini hanya penjelasan dari Menlu Retno Marsudi. Soal ini ditanyakan oleh wartawan, mengapa tidak ada seremoni untuk MOU investasi di IKN ini. Nah, ini saya baca di Tirto, jubir Kemlu Roy Sumirat menyatakan itu tidak adanya seremoni untuk MOU itu kelihatannya terkait dengan peraturan keprotokoleran yang berbeda itu antara Indonesia dan dengan Abu Dhabi gitu ya, dengan Uni Emirat Arab maksud saya. Karena biasanya kalau ada MOU ini pasti ada seremoninya dan wartawan juga itu hadir di situ dan biasanya juga di situ sudah disebutkan berapa besar sih nilai investasi yang akan disepakati di situ. Dari keterangan Menlu Retno Marsudi soal investasi di IKN ini tampaknya juga disampaikan oleh Jokowi ketika bertemu dengan MBZ, Presiden MBZ ya. Berapa jumlahnya dan sebenarnya persisnya seperti apa ini yang saya kira memang jadi tanda tanya dan atau mungkin kita sebut lebih kerennya gitu jadi misteri gitu ya. Padahal ini kan soal investasi dari Dubai ini, investasi dari Uni Emirat Arab ini jadi kesempatan terakhir Jokowi untuk mendapatkan investasi di IKN. Karena kemarin pun sebenarnya media juga sudah secara sinis menanggapi rencana investasi dari di IKN ini ya, karena harian Kompas misalnya menyebut bahwa hilal IKN itu ada di Dubai, begitu kira-kira ya judulnya disebutnya. Jadi dia menyebutnya itu kan hilal ya. Kalau hilal ini kan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu ya. Dan kalau sudah ada mendung pun sudah akan terlihat hilalnya. Ya, tampaknya ini kalau dari pernyataan Menlu maupun dari jubirnya dan tidak adanya pernyataan secara resmi dari Presiden Jokowi ya menunjukkan bahwa investasi gede yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kembali hanya omong-omong saja. Kalau toh ada investasi ya tadi disebutkan ada MOU berkaitan dengan pembangunan financial center. Ya kalau cuma pembangunan financial center saya kira mungkin bukan investasi yang sangat gede seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.